Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd. Fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Ma'asyiral muslimin, ikhwani fillah wa akhwati rahimani wa rahimakumullah. Sebelum kita mulai kajian pada malam hari ini, saya himbau kepada para jamaah untuk tetap mengenakan masker. Bagi yang tidak membawa bisa minta ke pihak masjid. Dan selama kajian berlangsung agar tetap mengenakan masker. Baik, ikhwani fillah wa akhwati rahimani wa rahimakumullah. Nabi SAW pernah bersabda, la yashkurullaha man la yashkurun nas. Tidak bersyukur kepada Allah seseorang yang tidak berterima kasih kepada orang lain. Maka dengan ini saya menyampaikan jazahumullahu khairan, terutama kepada DKM Masjid Al-Hikmah dan juga seluruh pihak-pihak yang telah membantu terselenggaranya kegiatan di malam hari ini. Saya tidak tahu siapa saja mereka, namun Allah Subhanahu wa taala mengetahui mereka, dan semoga Allah Subhanahu wa taala membalas kebaikan-kebaikan mereka dengan pahala yang berlipat. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, sebenarnya pembahasan kita pada malam hari ini, kalau tadi saya lihat di judulnya itu, mengapa kita mencintai Nabi, ya? Iya. Pertanyaannya mengapa? Nah, saya selama ini mikirnya pertanyaannya itu bagaimana mencintai Nabi. Baru tahu sampai depan ini, loh, ternyata mengapa, bukan bagaimana. Tapi ala kulli hal ini tidak terlalu melenceng lah dari tema yang seharusnya. Karena kalau ditanya mengapa kita mencintai Nabi, ini pertanyaan kalau diajukan kepada seorang mukmin, maka hanya cukup satu jawaban saja, hanya cukup satu alasan saja kenapa seorang mukmin mencintai Nabi SAW. Cukup satu saja. Sebenarnya banyak. Apa itu? Karena dia utusan Allah Subhanahu wa taala. Karena beliau adalah utusan Allah Subhanahu wa taala kepada seluruh umat manusia. Cukup dengan satu alasan ini yang menjadikan kita cinta kepada Nabi SAW. Belum lagi alasan-alasan yang lain. Kita mencintai Nabi SAW disebabkan beliau memang adalah suri tauladan yang terbaik yang pernah Allah jadikan bagi umat manusia di atas muka bumi ini. Allah mengatakan, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsira. Sesungguhnya pada diri Rasulullah ada suri tauladan yang baik bagi kalian. Demikian juga karena Nabi SAW. Mengapa kita mencintai beliau? Karena beliau adalah seseorang yang punya jasa yang luar biasa kepada kita. Kita saja kalau ada orang lain, tetangga kita atau teman kita yang berjasa kepada kita, padahal jasanya ya nggak seberapa berjasa sih.
Cuman dia punya jasa kepada kita, maka kita akan mencintai teman kita itu. Kita akan cinta kepada tetangga tersebut, padahal cuma satu jasanya. Mungkin pernah ngutangi kita, atau pernah bantu kita apa gitulah. Kita akan mencintai dia karena satu jasa tersebut. Nah, bagaimana dengan Nabi SAW yang jasanya luar biasa kepada kita? Bahkan tidak ada manusia yang berjasa kepada kita melebihi jasanya Nabi SAW kepada kita. Bahkan orang tua kita saja nggak punya jasa yang satu ini. Apa itu? Menunjukkan kepada kita jalan menuju surga Allah Subhanahu wa ta'ala. Mengajarkan kepada kita agama yang hak, agama yang benar, yang Allah turunkan, diajarkan kepada kita. Nabi SAW belani selama 23 tahun. Nabi meninggalkan kehidupan beliau, Nabi meninggalkan segala kenikmatan-kenikmatan hidup demi untuk mengajarkan kepada kita, menunjukkan kepada kita jalan menuju surga Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka dengan alasan-alasan seperti itu, seorang mukmin mencintai Nabi SAW. Terlebih lagi, mencintai Nabi SAW termasuk syarat keimanan. Tidak sah keimanan seseorang yang tidak mencintai beliau. Nabi SAW pernah mengatakan, la yu'minu ahadukum hatta akuna ahabba ilaihi min waladihi wa walidihi wan nasi ajma'in. Kata Nabi, tidak beriman salah seorang di antara kalian sampai dia mencintai aku melebihi cintanya kepada kedua orang tuanya, melebihi cintanya kepada anaknya, bahkan melebihi cintanya kepada seluruh umat manusia. Maka wajib menjadikan Nabi sebagai manusia pertama yang kita cintai di atas kedua orang tua kita, di atas suami atau istri kita, di atas anak-anak kita. Manusia pertama adalah Nabi SAW yang wajib untuk dicintai. Bahkan di atas diri kita sendiri. Kita mencintai diri kita sendiri, iya, itu manusiawi. Tapi ketika kita menempatkan cinta kepada diri sendiri di atas kecintaan kita kepada Nabi SAW, keimanan kita belum sempurna. Hal ini pernah dialami oleh sahabat siapa? Umar ibn Khattab radhiyallahu ta'ala anhu. Umar ibn Khattab pernah berkata kepada Nabi SAW, ya Rasulullah, innaka la ahabbu ilayya min kulli syai'in illa min nafsi. Wahai Rasulullah, sesungguhnya engkau ini adalah manusia yang paling aku cintai melebihi siapapun, melebihi istriku, melebihi anak-anakku, melebihi orang tuaku. Tapi kau tidak lebih aku cintai daripada diriku sendiri, kata Umar. Mendengar jawaban ini, Nabi SAW mengatakan, la, belum wahai Umar, hatta akuna ahabba ilaika min nafsik, sampai kau menjadikan aku sebagai manusia yang paling kau cintai, bahkan melebihi dirimu sendiri. Umar ibn Khattab ketika mendengar jawaban Nabi seperti itu, beliau langsung meralat ucapannya. Saat itu juga beliau mengatakan, fa innahul an wallahi innaka la ahabbu ilayya min kulli syai'in hatta min nafsi. Kalau begitu wahai Rasul, demi Allah, sesungguhnya mulai sekarang kau adalah orang yang paling aku cintai melebihi apapun, bahkan melebihi diriku sendiri. Baru kemudian Nabi membenarkan, al-an ya Umar. Nah, kalau sekarang ini baru benar cintamu wahai Umar. Jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, mencintai, seorang mengatakan cinta kepada orang lain, ini perkara yang mudah. Mengaku cinta, saya cinta sama fulan, saya cinta sama fulan, saya cinta sama fulan, itu perkara yang mudah. Tapi yang namanya cinta itu pasti ada pengorbanan, pasti ada dampak pada perilakunya dia itu. Kalau memang dia mencintai seseorang, pasti ada hal-hal yang dia lakukan untuk membuktikan cintanya itu benar atau tidak. Dan ini berlaku umum jamaah. Ini berlaku umum. Gak cuman cinta kepada Nabi SAW.
Saya lihat ada orang-orang yang cinta sama artis tertentu, dia cinta sama pemain bola tertentu, atau kepada penyanyi tertentu, cinta dia luar biasa. Pasti dalam perilakunya dia ada hal-hal yang menunjukkan, membuktikan kalau memang dia itu cinta sama idolanya tadi itu. Mulai dari gaya berpakaiannya, gaya bicaranya, kemudian sifatnya, perangainya, secara otomatis itu pasti ada perubahan dalam dirinya. Bahkan dia rela mungkin mengeluarkan harta yang banyak, dia rela mungkin dicibir sama orang-orang, dia rela mungkin dikatakan gila sama orang-orang, demi untuk dia itu membuktikan cintanya kepada idolanya. Rela dia mung cinta. Ada anak kecil di tetangga saya itu, berapa tahun yang lalu itu, waktu musim-musim sepak bola Piala Dunia, dia punya pemain bola idola, nggak tahu siapa itu. Pokoknya rambutnya itu dipetal gitu loh. Iya, yang sini gundul, yang sini gondrong, yang sini gundul, terus ada ukir-ukiran itu lah. Iya. Di model gitu rambutnya tuh. Tak bilang sama dia, "Le, kon niku elek kok ngono iku." Iya. Kon potongan ngene ku elek. Apa jawaban dia? Oh, enggak apa-apa. Yang penting persis kayak fulan itu tadi. Dia tahan, dicibir, dikatakan jelek, dikatakan gak pantas. Dia survive, bertahan. Menene yo sik ngono potongane iku. Mari tak cibir gak berubah dia. Lihat, tahan banting dia. Mungkin bukan anak tok yang nyibir. Orang-orang lain juga misalnya welek, temenan elek. Gak cocok ngono lho. Tapi lihat, namanya orang cinta, dia tetap hold on, tetap survive dia. Gak goyah, tetap pada cintanya. Tapi kalau cintanya dia itu pura-pura, mungkin denger cibiran kayak gitu, besoknya sudah ganti style dia. Besoknya sudah ganti potongan dia. Tapi di sini saya melihat cinta yang tulus. Bukan saya membenarkan cintanya ya, awas. Ojo ditiru loh. Ya arek-arek niru nanti. Saya tidak sedang membenarkan perbuatannya dia, tapi yang saya sorot apanya? Cintanya dia sama idolanya itu. Tapi kita yang mengaku cinta kepada Nabi SAW sudah sampai segitukah? Sudah sampai segitukah cinta kita kepada Nabi SAW? Atau hanya cuman pengakuan-pengakuan saja, namun tanpa ada pembuktian real dalam kehidupan kita sehari-hari? Yang jadi pertanyaan adalah, bagaimana sih sebenarnya mencintai Nabi SAW dengan benar? Apakah setiap orang yang mengaku cinta kepada Nabi SAW dan dia mengekspresikan cintanya dengan cara-cara dia sendiri, maka dia dikatakan cinta yang hakiki? Tentu tidak. Karena cinta kepada Nabi SAW itu bentuk ibadah, bentuk kesempurnaan iman. Kita menginginkan cinta kepada Nabi, itu cinta yang sesuai dengan apa yang diinginkan Allah dan Nabi-Nya. Gimana cinta kepada Nabi SAW? Apakah dengan kita majang nama Muhammad di kaligrafi, pajang di rumah, oh aku cinta Nabi misalnya? Apa bukti cinta Nabi? Apa kita bikin kaos kemudian ditulis I love Muhammad gitu, kemudian kita pakai di jalan-jalan untuk membuktikan cinta kita kepada Nabi? Atau kita bikin lagu religi? Kita bikin lagu-lagu religi, judulnya Cinta Rasul misalnya. Untuk apa? Membuktikan cinta kita kepada Nabi? Tentu tidak. Bagaimana mencintai Nabi SAW itu telah dipraktekkan oleh generasi terbaik umat ini, yaitu para sahabat Nabi SAW. Tidak ada manusia yang paling mencintai Nabi SAW melebihi para sahabat.
Mereka orang-orang yang rela berkorban, meninggalkan dunianya, meninggalkan hartanya, meninggalkan keluarganya demi untuk mencintai Nabi SAW. Dan cinta mereka tulus. Cinta mereka cinta yang tulus. Maka kalau ingin kita ini cintanya kepada Nabi benar-benar cinta yang bernilai ibadah, maka tirulah bagaimana para sahabat Nabi SAW mencintai beliau. Baik, jemaah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama, bukti cinta kita kepada Nabi SAW adalah dengan kita merindukan beliau. Kita memang nggak pernah melihat wajah beliau, nggak pernah bertatap muka dengan beliau, nggak pernah berjumpa dengan beliau. Tapi kalau yang namanya cinta, itu pasti ada perasaan pengen bertemu, ada perasaan rindu, kangen. Kalau memang cinta pasti ada seperti itu. Ada orang tua, selama ada seorang anak, selama hidupnya dia tidak pernah bertemu dengan orang tuanya, mungkin karena terpisah dan lain sebagainya, nggak tahu. Kalau si anak ini memang benar-benar cinta sama orang tuanya, pasti dia itu pengen ketemu sama orang tuanya, ada perasaan rindu pengen ketemu orang tuanya. Dan kita bisa bertemu dengan Nabi SAW, tapi bukan di kehidupan ini. Kalau di kehidupan dunia, bertemu Nabi secara face to face mustahil, nggak bisa. Mungkin lewat mimpi bisa, asalkan Anda tahu bagaimana ciri-ciri fisiknya Nabi SAW. Karena Nabi mengatakan, man ra'ani fil manami faqad ra'ani, fa inna syaitana la yatamatsalu bi. Barang siapa yang melihatku di dalam mimpi, dia benar-benar melihat aku. Karena syaitan tidak bisa menyerupai diriku secara persis. Mungkin bertemu dalam mimpi, tapi bertemu dengan Nabi dalam keadaan terjaga, itu mustahil dengan kesepakatan para ulama. Nah, kalau ada seorang yang ngaku bertemu Nabi dalam keadaan terjaga, harus Anda dustakan. Mustahil. Karena kalaupun bisa bertemu Nabi dalam keadaan terjaga, maka Nabi itu kenapa nggak bertemu dengan para sahabat-sahabatnya dahulu? Paham nggak maksudnya jemaah? Terus sekarang 2021 ada orang mengaku bertemu Nabi dalam keadaan terjaga. Nabi nggak kenal sama inti. Nabi nggak kenal sama inti. Kenapa kok belani Nabi sampai bertemu dengan Anda? Padahal dahulu ketika Nabi wafat, istri-istri Nabi, Aisyah, putri Nabi SAW yang beliau cintai, Fatimah, sahabat-sahabat Nabi, Abu Bakar, Umar, satu pun gak ada yang diparani sama Nabi SAW. Ketika para sahabatnya terjadi ikhtilaf, Muawiyah dengan Ali bin Abi Thalib, Ali bin Abi Thalib dengan Aisyah, Thalhah dan Zubair, ya enggak? Terjadi ikhtilaf enggak? Harusnya kalau Nabi bisa bertemu lagi sama orang hidup, bisa keluyuran di dunia ini, harusnya Nabi bertemu nggak dengan sahabat-sahabat yang konflik itu? Iya, harusnya. Terus apa manfaatnya ketemu sama ente di tahun ini? Ya, harus Anda dustakan. Tapi jemaah dimuliakan oleh Allah, ada seorang sahabat yang dikisahkan oleh Aisyah radhiyallahu taala anha, menunjukkan betapa sahabat ini begitu cinta kepada beliau. Aisyah radhiyallahu taala anha menceritakan, ja'a rajulun ilan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ada seorang yang datang kepada Nabi. Orang ini mengatakan kepada Nabi, ya Rasulullah, wallahi innaka la ahabbu ilayya min nafsi, wa innaka la ahabbu ilayya min ahli, wa ahabbu ilayya min waladi. Wahai Rasulullah, kau ini adalah manusia yang paling aku cintai melebihi diriku sendiri, melebihi keluargaku, istriku, melebihi anak-anakku. Wa inni la akunu fil bait fa azkuruka fama asbir hatta atika fa anzur ilaik. Dan aku itu ya Rasulullah, kalau lagi di rumah, pikiranku itu selalu memikirkan tentang dirimu terus. Nabi ngapain ya? Nabi baik-baik nggak sekarang ya? Terus mikirin Nabi SAW. Dan kalau sudah perasaan itu hinggap di dalam diriku, aku nggak bisa tenang. Aku nggak bisa tenang sampai aku datang menemuimu,
kemudian melihat engkau baik-baik saja, sehat, seger, waras, baru lega aku. Sampai gitu dulu. Oh, Nabi baik-baik saja gitu. Wes lega. Tapi ada satu hal yang dipikirkan sama orang ini. Dia mengatakan, wa idza dzakartu mauti wa mautak, araftu annaka idza dakhaltal jannah rufi'ta ma'an nabiyyin wa anni idza dakhaltul jannah khasyitu alla arak. Tapi ya Rasulullah, kau ini aku tahu, kita, saya, kau, Anda ini nanti bakalan mati. Aku yakin itu. Tapi kau ketika mati, kau pasti masuk surga. Dan surgamu itu surga yang tertinggi bersama para nabi. Sedangkan aku nggak ada jaminan surga. Kalaupun aku masuk surga, susah kayaknya. Dan nggak mungkin kayaknya aku masuk surga yang tinggi bersama para nabi, levelnya para nabi dan rasul. Terus apa manfaatnya aku masuk surga kalau nggak ketemu sama engkau? Bayangkan, cita-citanya bukan cuma masuk surga tok. Tapi bagi dia masuk surga itu bukan sebuah kenikmatan yang hakiki, kecuali kalau surganya itu di dalamnya ada siapa? Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Kalau kita gimana? Wes pokoknya mlebu surga. Bah ono Rasul bar ka ono wis pokoke surga wae. Timbangin neraka, kan gitu. Itu kita gitu. Bahkan ada yang lebih konyol, dia mengatakan, ya Allah, masukkan aku ke surga meskipun cuman di emperannya saja. Iya. Boleh doa kayak gitu. Kalau minta surga, pede saja nggak apa-apa. Minta surga yang tertinggi, surga Firdaus. Nabi menyuruh itu. Nabi mengatakan, idza sa'altumullahal jannah fas'alu firdausal a'la. Kalau kalian minta surga, mintalah surga kepada Allah, surga Firdaus yang tertinggi. Loh Ustaz, tapi iman saya nggak seperti Nabi. Gak apa-apa, pede wae. Nggak apa-apa. Kemudian ketika mendengar jawaban sahabat ini, Nabi SAW terdiam. Sampai ketika itu Jibril datang kepada Nabi SAW membawa sebuah ayat di dalam Al-Quran, berita gembira bagi orang-orang yang memang ingin berjumpa, bersua dengan Nabi SAW di surga kelak. Tidak menutup kemungkinan, meskipun bukan Nabi, ya meskipun bukan Rasul, tapi bisa satu level surganya dengan Nabi, para Nabi dan Rasul. Bisa? Bisa. Ayat ini jawabannya. Allah mengatakan dalam surah An-Nisa, may yuti'illaha wa rasulah, barang siapa yang taat kepada Allah dan Rasulnya, faulaika ma'alladzina an'amallahu alaihim minan nabiyyin was-siddiqin wasyuhada was-salihin wa hasuna ulaika rafiqa. Barang siapa yang taat kepada Allah dan Rasulnya, maka kelak mereka akan bersama orang-orang yang Allah beri nikmat. Maksudnya di surga. Siapa mereka? Yaitu para nabi, ya, nabiyyin was-siddiqin, bersama orang-orang yang jujur, siddiq, wasyuhada, bersama orang-orang yang syahid fisabilillah, wassalihin, bersama orang-orang soleh yang lain. Mereka itulah yang menjadi teman-temannya di surga kelak. Semoga kita semua termasuk di ayat ini. Baik, maka jamaah yang dimuliakan oleh Allah, ada perasaan rindu dalam diri kita untuk bisa berjumpa dengan Nabi SAW. Kalau memang kita cinta sama beliau, beliau rindu bertemu dengan kita. Bukan cuma kita tok yang rindu bertemu dengan beliau, beliau pun semasa hidupnya juga pengen bertemu dengan kita, umat beliau yang datang belakangan. Nabi SAW pernah suatu ketika berada di Baqi' Al-Gharqad, yaitu sebuah kuburan, komplek kuburan yang ada di dekat Nabawi sana. Banyak para sahabat-sahabat dimakamkan di situ. Ketika itu Nabi SAW mengatakan, waditu lau anni qad ra'aitu ikhwani. Seandainya saya bertemu, melihat ikhwani, saudara-saudaraku. Di situ banyak sahabat itu. Bingung dong sahabat kan? Loh, kita ini nggak dianggap saudaranya dah. Paham nggak maksudnya? Iya. Kita nggak dianggap saudaranya dah.
Kok Nabi mengatakan aku berharap semoga aku bertemu dengan saudara-saudaraku? Kata para sahabat, awalasna ikhwanaka ya Rasulullah. Loh, bukankah kita ini saudara-saudaramu ya Rasulullah? Nabi mengatakan, bal antum ashabi. Kalian bukan cuma saudara, tapi kalian juga sahabatku. Akan tetapi yang dimaksud saudaraku adalah alladzina lam ya'tu ba'd. Adalah mereka yang nanti datangnya belakangan. Umat Islam yang datangnya belakangan, yang gak ketemu sama Nabi SAW. Kemudian kata para sahabat, ya Rasulullah, kaifa ta'rif man lam ya'tu ba'd min ummatika? Ya Rasulullah, bagaimana kau bisa bertemu dengan saudara-saudaramu yang belum pernah kau jumpai? Maksudnya nanti di akhirat, di mahsyar, manusia semua kan dikumpulkan menjadi satu. Yang umatnya Nabi Musa, yang umatnya Nabi Nuh, umatnya Nabi Ibrahim, tumplek-blek jadi satu. Nah, para sahabat bertanya, bagaimana kau nengeri? Apa nengeri? Menandai. Ciri-cirinya. Bagaimana kau mengetahui, oh ini umatku, oh ini bukan gitu. Nabi SAW mengatakan, fa innahum ya'tuna yaumal qiyamah ghurran muhajjalina min atharil wudu. Sesungguhnya umatku kelak tertandai, ada ciri-cirinya. Mereka datang di hari tersebut dengan wajah yang berseri-seri karena bekas sisa-sisa wudu mereka. Ya, karena bekas sisa-sisa wudu mereka. Artinya mereka adalah orang yang menjalankan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Bukan cuma wudu tok terus gak sholat tuh. Wudu tok gak sholat. Gak apa-apa katanya Ustadz, itu yang ketemu Nabi itu nanti mukanya berseri-seri karena wudu. Gak disebutkan sholat kok, cuman wudu tok. Enggak. Ya otomatis itu. Jamaah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian bukti cinta yang lain kepada Nabi SAW, dan ini yang paling pokok, adalah meneladani beliau, ittiba, mengikuti beliau atau mencontoh beliau dan yang semisal dengannya. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surah Ali Imran ayat yang ke-31, kata Allah Subhanahu wa taala, "Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum wallahu ghafurur rahim." Kata Allah, katakan wahai Muhammad. Ayat ini disebut sebagai ayatul mihnah, ayat ujian. Ya, ayat tes, ujian. Ujian kepada siapa? Kepada manusia yang mengaku cinta kepada Allah. Kalau kalian memang cinta kepada Allah, maka buktinya apa? Fattabi'uni, mengikuti Nabi, mengikuti aku. Ini ayat ditujukan kepada orang-orang kafir yang mereka ngakunya cinta kepada Allah. Orang-orang Quraisy itu, mereka ngakunya cinta kepada Allah. Orang Yahudi, ahlul kitab, mereka juga mengaku cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalaupun kalian memang cinta kepada Allah, maka buktinya apa? Fattabi'uni, ikuti aku. Maka Allah akan cinta kepada kalian, plus Allah akan mengampuni dosa-dosa kalian. Nah, jemaah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, mentaati Nabi SAW itu adalah bentuk ketaatan kepada Allah. Tidak sah ketaatan kepada Allah kecuali dengan taat kepada Rasul dulu. Allah mengatakan dalam surah An-Nisa, "May yuti'ir rasula faqad ata'a Allah." Barang siapa yang taat kepada Rasul, maka sesungguhnya dia sedang mentaati Allah Subhanahu wa taala. Maka bagaimana kita taat kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam? Salah satunya adalah dengan kita menjadikan hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, kita mentaati apapun yang beliau perintahkan di dalam hadisnya, meskipun di dalam Al-Quran tidak ada. Ini ada pemikiran namanya ingkarus sunnah atau pemikiran Al-Quraniyun. Apa itu Al-Quraniyun? Yaitu golongan, kelompok yang mengatakan kita cukup beriman dengan Quran saja, nggak perlu kita mengambil hadis, nggak perlu. Kenapa? Quran saja sudah cukup. Adapun hadis itu harus ditimbang dengan Quran,
Kalau ada ayatnya, ya kita jalankan hadisnya, kita yakini. Tapi kalau tidak ada ayatnya, ya kita tidak mau mengambil hadis itu. Meskipun sahih, iya meskipun sahih. Ini sesat. Kenapa? Karena Al-Quran sendiri memerintahkan kita untuk beriman dengan hadis, mengambil hadis Nabi SAW. Allah mengatakan dalam surah Al-Hasyr ayat yang ke-7 kalau nggak salah. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Wa ma atakumur rasulu fakhudhuh wa ma nahakum anhu fantahu." Apa yang didatangkan Rasul kepada kalian, ambil sudah. Fakhudhuh, ambil sudah. Wa ma nahakum anhu fantahu. Dan apa yang dilarang Rasul kepada kalian, langsung tinggalkan, meskipun di dalam Al-Quran tidak ada larangannya. Karena memang tugasnya Nabi SAW adalah menjelaskan Al-Quran, menafsirkan Al-Quran. Al-Quran tidak akan bisa dipahami kecuali dengan hadis Nabi SAW. Allah berfirman dalam surah An-Nahl, wa nunazzilu minal wa anzalna ilaika dzikra litubayyina linnasi ma nuzzila ilaihim. Kata Allah, kami turunkan kepadamu wahai Muhammad Al-Quran. Apa tugasmu? Litubayyina linnas, untuk kau jelaskan Al-Quran itu kepada manusia. Maka kalau tidak dijelaskan sama Nabi, kita nggak tahu apa maknanya Al-Quran ini. Kita nggak tahu apa isi Al-Quran, tafsirnya Al-Quran ini, apa yang diinginkan sama Allah dalam ayat itu, kita nggak tahu. Contoh misalnya tentang batasan buka puasa sampai waktu puasa. Allah mengatakan dalam surah Al-Baqarah, wa kulu washrabu hatta yatabayyana lakumul khaytul abyadu minal khaytil aswadi minal fajr thumma atimmus siyama ilal lail. Kata Allah, kalian makan dan minumlah sampai kapan? Sampai jelas antara benang hitam dengan benang putih dari fajar. Kemudian barulah kalian tidak boleh makan dan menyempurnakan puasa kalian. Kalau nggak dijelaskan sama Nabi SAW, apa maknanya benang hitam sama benang putih? Pentelengono terus ini, benang hitam sama benang putih. Sampai jelas benang hitam sama benang putih. Dijelaskan sama Nabi SAW. Innama dzalika sawadul lail wa bayadun nahar. Itu artinya adalah terangnya siang dan gelapnya malam. Sampai ada para sahabat itu yang benar-benar mentelengi benang hitam sama benang putih itu. Dipentelengi sama dia. Maka bentuk mencintai Nabi SAW adalah dengan mengagungkan hadis beliau, mengamalkan hadis beliau, mengimani hadis-hadis beliau SAW. Nah, tidak boleh menolak hadis kecuali apabila memang hadis tersebut palsu atau dhaif, lemah dengan lemah yang sangat, itu baru boleh kita tolak. Namun kalau itu sahih, wajib kita imani apabila berisi akidah, dan wajib kita amalkan kalau memang wajib, dan kita amalkan, usahakan kita amalkan kalau memang berisi perintah, dan kita tinggalkan kalau memang berisi larangan. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita lihat bagaimana para sahabat Nabi SAW yang tadi kita katakan manusia-manusia yang paling cinta kepada beliau. Tidak ada manusia yang lebih cinta kepada Nabi melebihi para sahabat. Ini beberapa potret-potret betapa cintanya para sahabat kepada Nabi SAW, sampai mereka melakukan, meniru apapun yang dilakukan Nabi SAW. Diriwayatkan dari Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma bahwasanya Rasul SAW ra'a khataman min dhahabin fi yadi rajulin fanaza'ahu wa qala ya'midu ahadukum ila jamratin minan nar fayaj'aluha fi yadihi. Nabi pernah suatu ketika mendapati ada seorang sahabat yang pakai cincin emas. Kemudian sama Nabi SAW disuruh melepas cincin emas itu, kemudian dilempar sama Nabi.
diambil emasnya kemudian dilempar. Seraya Nabi SAW mengatakan, sesungguhnya salah seorang di antara kalian ya akan menggenggam api neraka, ya akan disuruh untuk menggenggam api neraka gara-gara tadi dia mengenakan emas, karena laki-laki diharamkan untuk pakai emas, nggak boleh, hanya dibuang sama Nabi. Setelah Nabi SAW pergi, datang orang lain kepada si pemilik cincin itu. Apa kata orang ini? Khud khatimaka intafi' bihi. Jupukan niku cincinmu. Meskipun nggak kau pakai lah, isok bodol toh. Paham nggak maksudnya orang ini? Ya, ambilan itu. Memang sama Nabi nggak boleh dipakai, tapi kan bisa kau jual, bisa kau kasih istrimu, bisa buat apa kayak gitu. Bisa buat untuk ngelamar istri lagi, iya nggak? Baik. Kemudian apa kata ini, saking cintanya kepada Nabi SAW, begitu mengagungkan Nabi SAW, orang ini mengatakan, la wallahi la akhuduhu abadan wa qad tarahahu Rasulullah SAW. Tidak, aku tidak akan mengambil cincin itu selama-lamanya. Kenapa? Karena yang buang siapa? Nabi SAW. Wedi, Pak. Memang ini sahabat ini cocoknya hidup di zaman beliau. Coba kalau model-model kayak kita ini hidup di zaman Nabi, hancur. Iya, diambil lagi tuh. Yakin sudah diambil lagi. Tapi ini begitu mengagungkan hadis Nabi SAW. Ucapan Nabi itu benar-benar dipegang erat sama dia. Contoh yang lain, diriwayatkan, bainama Rasulullah SAW yusalli bi ashabihi id khala na'laihi fawada'ahuma an yasarihi falamma ra'a dzalika alqaumu alqauni alahum. Pernah suatu ketika Nabi mengimami salat. Di tengah-tengah Nabi salat, tiba-tiba Nabi SAW melepaskan kedua sandalnya, kemudian ditaruh di sebelah kirinya gitu. Zaman dulu bukan pasir gitu. Boleh salat pakai sandal? Boleh. Antum misalnya lagi salat Id di lapangan, nggak bawa sejadah, langsung salat pakai sandal nggak apa-apa. Asalkan tadi sudah diyakini tidak ada najis. Anda tidak mengetahui ada najis yang terkena sandal tersebut, nggak ada masalah. Sepatu, sandal dipakai. Nggak usah bingung cari koran. Ada orang itu bingung cari koran, seakan-akan alas sholat itu harus. Bingung pakai koran. Pernah dulu berapa tahun yang lalu anak masih kecil itu, nggak bawa sejadah pakai koran. Korannya gambar apa? Gambar model seksi. Pakai buat sholat. Tapi ketika itu Nabi melepaskan sandalnya di arah kiri. Apa yang dilakukan sahabat yang ada di belakang? Mereka semuanya yang jadi makmum serentak melemparkan sandalnya juga, ngelepas sandalnya juga. Melok. Jari reng Madura norok. Iya. Ikut padahal nggak tahu maksudnya apa. Selesai sholat, Nabi SAW mengatakan kepada para sahabat, ma hamalakum ala ilqa'ini alikum. Kenapa kalian? Apa yang membuat kalian kok melepaskan sandal-sandal kalian? Mereka mengatakan, ra'ainaka alqaitana 'alaika fa alqaina. Kami melihat kau melepaskan kedua sandalmu ya Rasulullah. Kami pun ikut melepaskannya. Nggak pakai ditimbang sama akal. Nggak kayak orang-orang sekarang dari kalangan orang-orang ahlul kalam, filsafat yang katanya pemikir kritis. Kalau ada sunnah Nabi, ada hadis Nabi, ditimbang dulu dengan akal. Apa manfaatnya ya? Oh, nggak ada manfaatnya ini. Terus gimana? Tinggal tolak. Oh, ini ada manfaatnya, baru diambil sama dia. Enggak. Seorang mukmin yakin apapun perintah Nabi SAW pasti ada hikmahnya. Pasti harus diyakini dulu, pasti ada hikmahnya. Terkadang kita tahu hikmahnya apa, tapi terkadang juga nggak tahu. Ketika itu Nabi SAW mengatakan kepada para sahabat, Inna Jibril atani fa akhbarani anna fihi ma qadara.
tadi itu saya ngelepas sandal karena di tengah-tengah sholat Jibril datang kepadaku ngasih tahu kalau di kedua sandalku ada kotoran, tak lepas. Nah kalian nggak ada kotoran ngapain dilepas? Tapi nggak di situnya kita hanya melihat bagaimana sahabat Nabi ini begitu meniru Nabi SAW sampai mereka melakukan apapun yang tidak mereka ketahui hikmahnya. Kenapa? Karena benar-benar diyakini Nabi ini sebagai uswatun hasanah, ditiru. Kayak arek cilik potongan petal mau gitu loh. Ya kan? Ditiru pokoknya tanpa tahu hikmahnya apa. Itu salah tapi. Para sahabat benar. Kurang berapa menit? Kurang 5 menit. Dan kisah yang serupa juga pernah dilakukan oleh Al-Khalifah Ar-Rasyid Umar ibn Khattab radhiyallahu anhu. Umar ibn Khattab pernah suatu ketika di zaman ketika beliau menjadi khalifah, beliau melaksanakan ibadah haji di Baitullah. Ketika tawaf di Ka'bah, disunahkan atau salah satu syariat tawaf adalah mencium Al-Hajarul Aswad. Ketika Umar mencium Hajar Aswad itu, Umar ibn Khattab berkata kepada Hajar Aswad dengan ucapan yang menunjukkan betapa beliau meneladani secara totalitas Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Umar mengatakan, wallahi, dengan bersumpah, innaka hajarun la tanfa' wa la tadur. Demi Allah, kau wahai Hajar Aswad, kau cuman batu biasa, tidak bisa memberikan aku manfaat dan juga tidak bisa memberikan aku bahaya. Walaula anni ra'aitun nabiyya sallallahu alaihi wasallam qabbalaka ma qabbaltuka. Andai kata aku tidak melihat Nabi sallallahu alaihi wasallam menciummu, dak sudi aku menciummu. Iya. Apa cuman batu hitam biasa? Apa manfaatnya? Hah? Apa manfaatnya nyium Hajar Aswad? Apakah dengan mencium Hajar Aswad kemudian Anda yang semula miskin jadi kaya? Ada keyakinan gitu antum ketika umroh, ketika haji? Jangan syirik. Yang memberikan manfaat dan mudarat siapa? Allah Subhanahu wa taala. Ketika Anda nyium Hajar Aswad, apakah Anda yang dulunya tua kemudian bisa jadi muda? Yang sakit kemudian bisa jadi sembuh? Enggak. Kita mencium Hajar Aswad cuman dalam rangka apa? Mengikuti Nabi SAW. Meskipun kita nggak tahu ngapain kita nyium batu hitam. Ngapain kita nyium batu hitam, nggak tahu kita. Hanya mengikuti Nabi SAW. Dan demi Allah benar Umar, andai kata Nabi tidak mencontohkan hal itu, nggak sudi saya nyium Hajar Aswad. Nggak sudi saya nyium Hajar Aswad. Tapi itulah karena kita cinta kepada Nabi SAW, orang-orang rela uyel-uyelan berebut untuk mencium Hajar Aswad. Tapi sekarang nggak boleh. Iya. Nah iya. Taib jamaah dimulakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sudah masuk. Ini selesai saya tutup ya. Ya. Taib. Ada beberapa poin-poin lagi sebenarnya, yaitu mencintai apa yang dicintai Nabi SAW. Itu bukti cinta kita juga kepada Nabi. Nabi cinta sama Aisyah, Nabi cinta sama Abu Bakar, Nabi cinta sama Umar. Kita wajib mencintai orang-orang yang dicintai Nabi. Nggak boleh kita membencinya. Kalau kita membencinya, justru itu bukti kalau kita nggak cinta sama beliau. Seperti siapa? Syiah. Seperti Rafidhah, mengaku cinta Nabi tapi ternyata membenci orang yang paling dicintai Nabi. Siapa? Abu Bakar dan Aisyah radhiyallahu anhuma. Maka mereka cintanya palsu. Dipastikan sudah cinta mereka, orang-orang Syiah Rafidhah ini palsu. Dan yang terakhir, meskipun bukan yang paling akhir, yaitu membela Nabi SAW. Ya, menghormati Nabi dan juga membela Nabi SAW. Baik. Wallahu a'lam, ini mungkin yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan taufik kepada kita untuk mencintai beliau dan ittiba kepada beliau, dan semoga Allah Azza wa Jalla mengumpulkan kita di surganya bersama beliau, para sahabat dan seluruh orang-orang soleh
Wallahu ta'ala a'lam. Kita akhiri, subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.